Dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung. Utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. Habib Rizik Syihab bersama dengan sejumlah warga mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut diantaranya adalah bahwa Presiden Jokowi diharuskan membayar ganti kerugian material sebesar 5 triliunan rupiah untuk disetorkan kepada kas negara. Tamak menuntut Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Ajaib kan tuntutannya? Kalau utang luar negeri Indonesia tahun 2024 mencapai 6.500 triliun rupiah, apakah artinya Jokowi dituntut membayar 6.500 triliun itu? Ini kan luar biasa, tidak masuk akal. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara. Itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau. Kemudian masalah hutang, pada saat kita dilantik, hutang itu berada pada posisi 2.700 triliun. Bunganya kurang lebih 250-an triliun per tahun. Ya dihitung aja angkanya. Yang paling penting menurut saya, hutang pinjaman itu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan revenue, yang memberikan income, yang memberikan return kepada negara. Manfaatnya harus ada. Jangan pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Misalnya subsidi BBM itu yang tidak boleh. Menanggapi gugatan itu, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan gugatan ke pengadilan merupakan hak dari setiap warga. Namun ia juga mengingatkan agar gugatan diajukan dengan serius dan juga bertanggung jawab. Karena menurut Dini, pemerintahan Jokowi selama 10 tahun tidak lepas dari kelebihan dan juga kekurangan. Hingga ia pun menyerahkan penilaian akhirnya kepada masyarakat saja. Kemudian terkait gugatan tersebut, Dini pun mengatakan pihak istana akan menunggu lebih lanjut proses yang ada di pengadilan. Tapi barangkali pada akhirnya kita memang tak perlu bicara gugatan tamak ini secara terlalu serius. Rizik sendiri barangkali juga tidak serius. Dia dan kawan-kawannya memang tak peduli apakah gugatan mereka akan diterima atau disidangkan. Mereka hanya ingin menjelek-jelekan Jokowi. Mereka tidak terima Jokowi dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik yang pernah ada di negara ini. Sesederhana itu, sedangkal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak dulu. Rizik Syihab memang dendam sekali pada Presiden Jokowi. Pada 30 September kemarin, dia dan kawan-kawannya menggugat sang presiden. Nama organisasinya TAMAK, singkatan dari Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Tanggal 30 September dipilih karena momentum peringatan G30 SPKI.
Mungkin Rizik menganggap dirinya sebagai jelmaan baru Presiden Soeharto untuk mengalahkan Jokowi yang adalah jelmaan PKI. Mungkin. Yang jelas Tamak ini memang berusaha menghajar Jokowi. Rizik tidak sendirian di sana. Ada sejumlah tokoh lain. Ada Munarman, mantan juru bicara FPI. Lantas ada juga Marwan Batubara, mantan anggota DPD yang sangat keras menyerang Jokowi. Juga ada nama seperti Maijen TNI Sunarko. Saya sebetulnya sih tak kenal dengan namanya, tapi kalau saya browse di Google, saya menemukan nama ini sebagai mantan Danjen Kopassus yang belakangan bergabung dengan PKS. Kalau ini benar Sunarko yang dimaksud, dia sempat ditahan melakukan penyelundupan senjata menjelang pengumuman hasil pemilu 2019. Koordinatornya sendiri adalah Aziz Yanwar, pengacara yang jadi kuasa hukum Rizik dan kemudian bergabung dalam tim pemenangan Anies dan Caimin pada Pilpres 2024. Selain itu ada beberapa nama lagi. Tapi yang terpenting, posisi Rizik di Tamak terlihat sangat menentukan. Dalam list nama pengajuan gugatan, nama Rizik berada di urutan teratas. Saya rasa Rizik memang ditempatkan sebagai panglima untuk menghabisi Jokowi. Tamak menggugat apa yang mereka sebut rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pihak-pihak yang mempermasalahkan utang berlebihan atau bahasa anak sekarang lebay. Apakah Presiden Jokowi juga merasa kritikan-kritikan itu sama sekali tidak ada yang mendasar, hanya berlebihan? Ya kalau gini, kalau orang berbicara dengan angka-angka, orang berbicara dengan basis data yang jelas itu bagus. Atau ekonom yang jago ekonomi makro seperti Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dengan mungkin ekonom yang ngerti masalah makro juga saling beradu argumen, itu bisa saja dengan angka-angka, dengan basis data yang jelas, itu bagus. Tapi kalau seorang ekonom makro kemudian yang satunya politikus, ya nggak mungkin sambung. Jokowi sudah melakukan kebohongan sejak dia menjadi calon gubernur DKI pada 2012 sampai masa akhir jabatannya sebagai presiden pada 2024. Tamak menilai rangkaian kebohongan itu dilakukan dalam rangka pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan Jokowi. Apalagi, kata Tamak, rangkaian kebohongan itu dilakukan Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut Tamak, kalau rangkaian kebohongan Jokowi ini dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka ini akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Tapi apa sih yang dianggap Tamak sebagai rangkaian kebohongan Jokowi? Setidaknya ada 6 hal yang disebut Tamak. Saya sebut saja secara lengkap. Pertama, kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh 5 tahun. Kedua, kebohongan mengenai data adanya 6.000 unit pesanan mobil SMK. 3. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Menurut Tamak, semua hal tersebut bohong, dan karena itu Jokowi harus dihukum. Yang ini hanya berbicara, yang ini pakai angka-angka, ya nggak akan sambung. Kalau saya ya lebih berbicara yang lebih percaya kepada yang ngerti masalah ekonomi makro, ya Bu Sri Mulyani. Track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas. Percaya sepenuhnya kepada
pembantu presiden? Ya, sangat percaya. Tapi kritikan-kritikan itu terus berdatangan dan mereka pun sebagian valid datanya Pak, dari Indef misalnya membuat satu resume yang cukup komprehensif soal berbagai angka-angka indikator yang mengkhawatirkan tingkat utang yang sedemikian tinggi. Silakan saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka. Tapi sekali lagi saya kira kepercayaan yang tadi saya sampaikan, kepercayaan internasional terhadap kita semakin baik ditunjukkan dengan angka-angka dari rating dari Moody's, Fitch, dari S&P. Saya kira itu. Lantas coba deh perhatikan tuntutan hukum yang diajukan oleh mereka. Tamak menuntut Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Tamak juga minta negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Dan terakhir, Tamak meminta negara menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Ajaib kan tuntutannya? Bendungan TMF ini dibangun sejak 2017. Luas genangan 298 hektar. Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air yang akan sangat bermanfaat bagi petani dan juga bisa mengurangi banjir. Bendungan ini, Bendungan TMF, dibangun dengan biaya 2,7 triliun rupiah. Jadi Pak Bupati, manfaatkan betul Bendungan TMF ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timur Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar. Kalau utang luar negeri Indonesia tahun 2024 mencapai 6.500 triliun rupiah, apakah artinya Jokowi dituntut membayar 6.500 triliun itu? Ini kan luar biasa, tidak masuk akal. Tapi yang paling berkesan dari Tamak ini adalah apa yang mereka sebut sebagai rangkaian kebohongan Jokowi tersebut. Tamak seperti mengarang bebas, bicara sembarangan tentang kebohongan Jokowi. Bahwa Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, ya bukan karena dia bosan atau ngambek atau berubah pikiran. Dia berhenti jadi gubernur karena maju ke posisi yang lebih menentukan kesejahteraan bukan saja rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia. Dia diminta, didukung, didorong untuk jadi presiden. Masa dia lantas dibilang ingkar janji? Terkait SMK, kita memang tidak tahu persis berapa pesanan mobil dari pabrik tersebut. Tapi konteks waktu harus dipahami. Jokowi bicara soal pesanan mobil itu di awal 2019. Dan justru pada tahun itu juga dunia terkena pandemi COVID-19. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMK berhenti produksi sampai 2021. Baru pada 2022 SMK menggeliat bangkit. Mereka kembali muncul pada pameran otomotif Indonesia 2023 dengan model baru seperti Bima EV, sebuah kendaraan listrik. Jadi tidak bisalah pernyataan Jokowi itu disebut sebagai kebohongan. Lantas soal pinjaman luar negeri. Jokowi tidak pernah bilang tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Memang dalam beberapa kesempatan Jokowi menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan berusaha mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini tentu saja tidak mungkin untuk mengharamkan pinjaman luar negeri. Pinjaman uang itu dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik. Begitu juga dengan swasembada pangan.
Jokowi memang berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan selama masa kepemimpinannya. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah memperkuat sektor pertanian dan memastikan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan yang besar pada impor. Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah kebijakan seperti pembangunan infrastruktur pertanian, penggunaan teknologi modern dalam pertanian, pemberian bantuan kepada petani, dan pengembangan lahan pertanian baru. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas internasional, dan kelemahan infrastruktur tetap menjadi kendala. Akibatnya, sekeras apapun upaya yang dilakukan Jokowi, upaya swasembada pangan tetap tak tercapai optimal. Ini smelter yang sangat besar sekali dengan investasi juga yang sangat besar. Dalam hal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi memang semula menyatakan proyek itu akan dibiayai melalui skema business to business tanpa menggunakan APBN. Namun belakangan setelah mengalami pembengkakan biaya, pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan dana APBN. Ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan proyek yang dianggap sebagai proyek strategis nasional sambil memperhatikan kapasitas fiskal negara. Jadi memang benar bahwa Jokowi menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat itu, namun lagi-lagi tidak dalam konteks berbohong. Terakhir yang juga sangat menggelikan adalah soal uang 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Jokowi tidak pernah bilang dia punya dana sebesar itu di kantongnya. Dia menyebut dana itu dalam konteks mengajak orang-orang Indonesia menempatkan uangnya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Jokowi bilang bahwa ada data yang menunjukkan uang pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai 11.000 triliun rupiah, dan itu merugikan kesehatan ekonomi Indonesia. Lantas Jokowi bilang daftar nama pengusaha yang menempatkan dananya di luar negeri itu ada di kantongnya. Jadi dia tidak bilang dia punya uang 11.000 triliun di kantongnya. Yang ada di kantong Jokowi ya daftar nama pengusaha. Saya sengaja menjelaskan jawaban atas rangkaian tuduhan itu satu persatu untuk menunjukkan betapa mengada-adanya tuntutan Rizik dan kawan-kawan. Tentu saja tak semua rencana pembangunan yang dilakukan Presiden bisa dicapai secara sempurna sampai di akhir masa kepresidenannya. Tapi itu kan hal yang normal-normal saja. Yang penting, Jokowi berusaha secara sungguh-sungguh menggerakkan pemerintahannya untuk mencapai target-target yang ditentukan itu. Berlebihan tentunya untuk mengatakan bahwa kegagalan mencapai tujuan itu secara sempurna adalah bukti kebohongan. Tapi barangkali pada akhirnya kita memang tak perlu bicara gugatan tamak ini secara terlalu serius. Rizik sendiri barangkali juga tidak serius. Dia dan kawan-kawannya memang tak peduli apakah gugatan mereka akan diterima atau disidangkan. Mereka hanya ingin menjelek-jelekan Jokowi. Mereka tidak terima Jokowi dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik yang pernah ada di negara ini. Sesederhana itu, sedangkal itu. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi jangan dengar framing dari mereka Habaib Ba'lawi, karena mereka itu benalu, cuma hanya bisa ngomong doang atau framing doang, tetapi bukti tidak ada. Hanya mendompleng nama-nama besar ulama, padahal mereka semua tidak mengakui mereka habaib sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cuma framing. Bagi rakyat-rakyat Indonesia yang belum tahu siapa mereka, ya kemakan dengan omongan mereka. Apalagi muhibbin mereka itu. Muhibbin mereka itu tidak mau mendengar atau melihat video-video selain mereka Ba'lawi, selain mereka habaib. Seharusnya bagi kita
manusia yang normal atau yang punya akal sehat, kita ini harus mengikuti polemik ini, polemik nasab ini. Di mana letak salah mereka dan di mana letak kebenaran yang ada di pihak Kiai Imaduddin dan KRT Nur Ihya dan lain-lainnya. Jadi kita harus memantau atau melihat atau memikirkan, mengikuti dua pihak ini agar kita dapat melihat dengan benar siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ini polemik ini sudah lama, sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Jadi kalau diikuti pasti ketahuan bahawa habaib ini penipu. Apalagi jejak-jejak digital mereka itu, jejak digital ceramah mereka itu masih ada di YouTube. Ceramah-ceramah khurafat mereka itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Dan itu bukan karamah. Itu khurafat, cerita halu mereka itu. Cuma bagi muhibbin ini tidak belajar ilmu agama, jadi enggak tahu. Pendidikannya nol, bisa dibilang nol. Atau sudah dibodohin oleh habaib. Mereka ini melihat casingnya, casing di luar. Melihat habaib pakai sorban, pakai jubah, seakan ulama besar. Padahal mereka ini hanya penipu, pendusta belaka. Buktinya dengan ilmu DNA dapat kita lihat mereka ini anak keturunan siapa? G. Y-DNA mereka itu G. Jadi leluhur mereka itu Yahudi. Okey, kalau enggak percaya ilmu DNA dalam hal nasab, ya kalau mengisbat. Tapi kalau dalam hal untuk menafikan, itu tidak ada masalah. Jadi dengan ilmu DNA kita dapat melihat siapa mereka. Kalau bukan dengan ilmu DNA, jadi kita nggak akan pernah tahu siapa mereka. Dengan DNA, mereka terbukti siapa mereka. Leluhur gen Yahudi itu menyusup, menyamar sebagai cucu Nabi untuk kedudukan atau untuk menjajah negara. Buktinya di Indonesia ini, sejarah dirubah. Makam-makam Wali Songo dibaklawikan. Indonesia milik Aulia Tarif. Itu semua dari mulut mereka itu. Pejuang-pejuang Nusantara itu diklaim sebagai Habib. Padahal mereka bukan Habib. Itu terbukti. Mereka itu ingin menjajah. Cuma muhibbin ini masih tolor. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.